AC-nya bisa diperkecil. Hah? AC-nya bisa Sini. diperkecil. Belah mana ya? Di sini. Baik, sambil kita menunggu layarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali. Wa biidznillah kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita dari surat An-Nisa ya. Dan kita sampai pada ayat yang ke-38. Pertemuan lalu kita sudah selesai dari ayat yang ke-37 ya. Sekarang pada ayat 38. Insyaallah ayatnya mudah ya. Layarnya belum nampak. Belum ya. Taib ya. Di ayat 38 ya, masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat orang kafir ya. Dan juga masuk di dalamnya sifat-sifat dari orang-orang munafik ya. Ayat sebelumnya ya,
Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka mukhtalan fakhur, orang yang sombong lagi angkuh. Kemudian setelahnya tentang kebakhilan, Allah mencela orang-orang yang bakhil. Tidak hanya bakhil dan juga menyuruh yang lainnya untuk berbuat kebakhilan. Dan juga mereka menyembunyikan nikmat yang Allah berikan, sehingga mereka tidak menampakkan nikmatnya, khawatir jika dia menampakkan nikmatnya nanti ada orang yang datang bawa proposal, atau orang miskin datang kepadanya. Maka setelah ayat tentang kebakhilan, kemudian mengajak yang lain berbuat bakhil, kemudian menutupi nikmat yang Allah berikan agar, atau tujuannya agar orang fakir miskin, orang yang membutuhkan tidak mendatanginya, tidak mengenalinya. Ayat setelahnya Allah sebutkan tentang sifat-sifat yang Allah cela juga, namun keadaannya bukan bakhil, royal. Dan yang bakhil Allah cela, yang royal pun Allah cela, namun royalnya tidak pada tempatnya. Jadi yang bakhil Allah cela, yang royal pun Allah cela jika royalnya tidak pada tempatnya, atau ketika dia royal tidak memperhatikan adab-adabnya. Karena dalam berbuat baik pun harus menjaga adab-adabnya, adab dalam kebaikan. Taib. Alhamdulillah sudah nampak. Kita terjemahkan dulu ayat 38. Bismillah. Wa alladzina yunfiquna, orang-orang yang mereka menginfakkan atau menafkahkan amwalahum, harta-harta mereka. Jadi bakhil atau royal nih? Bakhil atau royal? Royal sekarang. Kalau kemarin ya bakhalun, bakhil. Sekarang royal. Orang-orang yang mereka menginfakkan atau menafkahkan harta-harta mereka ri'a annas. Ri'a sudah bahasa kita kan? Riya. Karena riya kepada orang lain. Ri'a dari kata ro'a yara, melihat, memperlihatkan. Ketika dia berinfak supaya dia mendapatkan penilaian dari manusia, riya. Wa la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, dan tidak dengan hari akhir. Ini apa? Ini ada namanya harfu ataf, huruf ataf. Asal kalimatnya seperti ini: la yu'minu billah, la yu'minuna bil yaumil akhir. Biar tidak panjang-panjang maka dikasih huruf ataf. Wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman dengan hari akhir. Wa
Man, barang siapa, yakun, menjadi. Karena yakunu ada 4 arti. Dahulu menjadi adalah ada. Syaitan, syaitan. Wa may yakuni syaitan, dan barang siapa yang syaitan menjadi. Qorinan. Qorin, apa arti qorinan? Kita sering dengar namanya jin qorin. Apa arti jin qorin? Jin yang nempel terus. Teman dikatakan teman karena suka nempel. Oke, namanya jin qorin, jin yang senantiasa membersamai, nempel. Lahu, baginya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina, dan barang siapa yang syaitan menjadi teman lahu, temannya, teman baginya. Syaitan jadi temannya. Maka barang siapa yang syaitan menjadi temannya, menjadikan sebagai temannya, fa, maka sa'a, seburuk-buruknya, qorinan, teman. Jadi teman yang paling buruk adalah syaitan. Dan syaitan itu sudah Allah sifati dengan aduwwum mubin, musuh yang nyata. Namanya musuh memberi manfaat atau mudarat? Mudarat. Iya. Mudarat. Iya. Sehingga syaitan adalah musuh abadi. Iya. Kalau musuh kepentingan, Pak, beda lagi ya. Ini apa? Musuh abadi, aduwwum mubin. Baik, sempurna. Walladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya mereka, ria'an nas, karena riya kepada manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman dengan hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina, dan barang siapa yang syaitan menjadi temannya, maka seburuk-buruknya teman. Siapa? Syaitan. Satu ayat lagi. Wa mada, apa. Di sini adalah apa. Apa yang memberatkan mereka, apa yang menyusahkan mereka. Wa mada alaihim, dan apa yang memberatkan mereka. Mada artinya apa. Jika mada bersanding dengan ala, menunjukkan hal yang berat. Jadi huruf jar ala itu seringnya digunakan untuk hal-hal yang berat, susah. Kalau mudah, kebaikan, pakai la, li. Kalau ala itu tugas, tanggung jawab, sesuatu yang berat. Wa mada alaihim, dan apa yang memberatkan mereka, atau apa yang menyusahkan mereka. Lau bahasa Indonesia kan, lau, jikalau, walau, sekiranya, mengapa, kalau ya, lau, kalau, jikalau.
Lau amanu billah, jikalau seandainya mereka beriman billah wal yaumil akhir. Nah, sekali lagi, wa madza alaihim, dan apa yang memberatkan mereka. Lau amanu billahi wal yaumil akhir, jikalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya Pak, kan tadi ayat sebelumnya tadi 38 itu kan mereka berinfak namun atas dasar riya. Ketika infak juga enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang memberatkan mereka sampai enggak mau beriman kepada Allah dan hari akhir? Wa anfaqu, dan menginfakkan mimma, min artinya dari, maksudnya apa? Min litab'id, menunjukkan sebagian, enggak semuanya. Allah enggak minta semuanya, min, sebagian, dari sebagian. Mimma, dari sebagian, ma, apa-apa yang razaqahumullah, Allah rizkikan kepada mereka. Sekali lagi, wa anfaqu mimma razaqahumullah, mereka menginfakkan dari sebagian apa-apa yang Allah rizkikan. Wa kana Allah, dialah Allah aliman, maha mengetahui bihim, dengan mereka, mengetahui mereka perbuatannya sempurna. Terakhir, wa madza alaihim, dan apa yang memberatkan mereka jikalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan dari sebagian apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, dan dialah Allah maha mengetahui mereka. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 38. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang mereka menginfakkan, menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada orang lain, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari akhir. Dan barang siapa yang setan menjadi temannya atau menjadikan setan sebagai temannya, maka seburuk-buruknya teman adalah setan. Seburuk-buruknya teman dalam hidup adalah setan. Munasabatul ayati lima qablaha, korelasi ayat ini terhadap ayat yang sebelumnya. Lamma damma subhanahu wa ta'ala al-muqtirin, ketika Allah mencela orang-orang yang muqtirin, bakhil, pelit. Atba'ahu, setelahnya Allah menyebutkan, mengikutkan tentang celaan al-musrifin al-mubadirin, orang-orang yang mubadir, yang musrif, yang berlebih-lebihan, yang terlalu
royal yang berlebih-lebihan. Mana israf yaitu berlebih-lebihan. Orang bilang apa? Jangan mubadir. Masih apa? Sudah cukup, masih ditambah sehingga tidak termanfaatkan. Atau membuang sesuatu yang bermanfaat menjadi tidak manfaat. Itulah makna mubadir. Atau bahasa simpelnya yaitu royal. Sehingga dalam berinfak, dalam memberikan nafkah, itu juga ada adab-adabnya. Bakhil Allah cela, royal yang berlebihan tidak pada tempatnya atau adab-adabnya tidak dijaga, Allah pun cela. Agar ketika kita berbuat baik, kebaikan itu menjadi benar-benar baik. Kebaikan itu benar-benar pada tempatnya. Kalau kita sedikit tarik atau kita datangkan ayat-ayat tentang anjuran berinfak, dan konteks pada surat An-Nisa ini awalnya kalau kita perhatikan infak nafkah kepada keluarga sendiri, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada kerabat dekat, baru yang lain-lainnya, fakir, miskin, yatim, ibnu sabil, fisabil, dan seterusnya. Kalau kita datangkan ayat-ayat tentang infak sedekah, di antaranya ayat-ayat sebelumnya ya surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah di ayat 267 sampai 269, setelah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berinfak dari yang baik-baik, dengan cara yang baik, berinfak dengan yang baik-baik, dengan cara yang baik. Di sela-selanya Allah memberikan peringatan tentang ajakan setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr, yang menghalangi kalian dari tidak berinfak, berdermawan dengan harta dan apa yang dimiliki kepada orang lain, setan. Karena setan senantiasa ya'idukumul faqr, menakut-nakuti, menjanjikan kefakiran. Ayat setelahnya Allah menyelipkan makna hikmah. Yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi ayat sedekah itu diselipkan tentang hikmah. Apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika itu baik, maka kebaikannya pada tempatnya dengan cara yang baik. Maka di antara manusia ada orang-orang yang dia sudah berbuat baik, tapi salah tempat. Tempatnya tidak baik, atau dengan cara yang tidak baik, sehingga seharusnya menjadi kebaikan, kebaikan itu tidak baik, tidak pada tempatnya. Maka Allah menyebutkan alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya. Baik, kebaikan. Royal itu baik. Dalam Islam al-karam wal jud, kedermawanan, keroyalan itu baik. Lebih-lebih royal kepada keluarga sendiri, kepada orang tua, karib kerabat, baru yang lainnya. Namun ketika dia memberikan infak hartanya, tapi motivasinya salah. Apa itu? Ria'an nas.
dia riya. Dan siapa yang dia menginfakkan hartanya, motivasinya karena riya, maka dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebaikan, namun tempatnya, caranya salah, sehingga tempatnya pun seringnya salah. Berbicara tentang royal, Pak, kedermawanan, apakah dari orang-orang yang baik saja? Berbicara tentang keroyalan, berinfak, apakah royal infak, maksudnya memberi harta kepada orang lain, apakah hanya dari orang-orang yang soleh saja? Enggak. Bahkan ada dari orang-orang yang enggak soleh tapi royal. Mana buktinya? Saweran, Pak. Ini di antara contoh. Saweran itu kalau nyawer berapa, Pak? Kalau infak, Pak, ada orang bilang gini, yang sering masuk ke masjid itu orang-orang yang pakai parang, Pak. Jadi apa? Yang sering ke masjid itu justru yang pakai parang. Yang pakai peci itu jarang ke masjid. Masih, Pak, gambar uangnya itu, Pak. Gambar uang yang pakai parang itu berapa? 1.000. Itu yang sering masuk ke masjid. Yang pakai peci berapa itu, Pak? Berapa? 100. Itu jarang ke masjid, Pak. Kan kebalik, seharusnya apa? Yang pakai peci sering ke masjid, yang pakai parang di luar. Ini enggak. Terbalik, yang pakai parang justru yang rajin ke masjid, yang pakai peci sawer untuk biduan, sawer untuk LC. Bukan LC lulusan Timur Tengah, bukan, ini LC lain. Jadi ternyata LC itu ada dua makna, Pak. LC yang lulusan Timur Tengah, LC yang lulusan nggak tahu saya itu, lulusan Cipayung. LC banyak, Pak. Sehingga, Pak, ketika dia nyawer, dermawan enggak? Dermawan. Royal enggak? Royal. Baik tidak? Yang bilang baik salah. Baik di mata setan. Ya, baik enggak? Baik di mata setan. Beda ya. Ketika memberi sengaja dengan memberi tidak sengaja. Misalnya seseorang berinfak, kelihatannya orang miskin, dikasihlah dia. Ternyata ketika dikasih infak, ternyata apa? Ada mobil Alphard yang lewat. Ternyata apa? Dia yang punya. Karena ketika dia meminta-minta itu bukan karena kebutuhan, karena profesi. Jadi apa? Terkadang ada yang menjadikan pengemis itu bukan karena dia butuh, tapi apa? Profesi. Maka dia memberikan infak salah kan? Namun dia tetap dapat pahala. Bukan kesengajaan. Tetap bahwasanya memberikan kebaikan itu ada pahalanya. Namun jika objeknya justru untuk hal yang tidak baik, maka apa? Tidak dibenarkan. Jadi jika objeknya adalah yang tidak baik, maka tidak dibenarkan. Ada sebuah kaidah dalam usul fiqh menegaskan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan setiap cara. Tujuannya baik,
maka caranya harus baik. Sehingga tujuannya baik, tujuannya baik, caranya harus baik. Atau apa? Tujuannya yang baik, maka caranya harus baik. Tujuannya tidak baik, maka apa? Caranya pun nggak boleh ke sana. Siapa perkara sawer dangdutan, Pak, misalnya dangdut. Kira-kira dangdutan itu baik apa nggak baik? Nyewa biduan, baik apa nggak baik? Nggak baik. Menampilkan aurat, kemudian mabuk-mabukan, kemudian dan seterusnya. Lebih parahnya lagi, Pak, ada di medsos itu apa? Pembukaan masjid. Masih habis bangun masjid, kemudian apa? Yang disewa adalah dangdutan. Biar lebih ramai katanya. Kalau nangkap ustadz nggak ramai katanya. Ini dan itu terjadi. Itu terjadi dan juga apa? Ada yang nyawer. Ada yang berinfak. Proposalnya juga masuk. Proposalnya, kemudian semua logistiknya, kemudian sawerannya. Ini Bu, di jalan yang haram saja itu ada yang nyumbang. Masa yang di jalan yang benar tidak berani untuk mengadakan? Yang di jalan yang haram saja, Pak, itu kalau bikin proposal ya ada saja yang ngasih. Masa jika dalam hal kebaikan saja kita enggak berani? Ini Pak, sebagai motivasi. Maka biasanya mereka-mereka yang berinfak, apa Pak motivasinya? Ria. Ria. Kenapa dalam berinfak itu sering dan banyak dikaitkan dengan riya? Karena memang apa? Ibadah yang satu ini itu juga apa? Punya penyakitnya. Apa itu? Riya. Dan riya termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil. Karena tujuannya ketika dia berbuat kebaikan, infak, sedekah itu kan perkara akhirat, ibadah. Orang itu apa? Ketika dia memberikan, apa tujuannya, Pak? Ya, harta itu diantara sesuatu yang akan ditanya. Harta itu diantara sesuatu yang kelak akan ditanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi dari sahabat Abu Barza Al-Aslami, beliau menegaskan, la tazulu qadama 'abdin, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser, bergerak, yaumal qiyamah, pada hari kiamatnya. Ketika di peradilan akhirat itu kakinya nggak akan bergeser, tetap di posisinya di hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya, fima afna, kemana dihabiskan, wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia lakukan. Dan yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia dapat harta dan kemana dia infakkan. Maka di antara yang akan ditanya tentang harta. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya. Dulu dikasih badan sehat, badan bugar, buat ngapain? Buat jalan-jalan Pak, ke WC. Buat jalan-jalan ke WC. Tapi niatnya untuk ibadah.
Amalan mubah bisa menjadi pahala dengan niat. Sehingga riya, kembali pada ayatnya, riya termasuk syirkul asghar, syirik yang kecil. Dan syirik yang kecil itu justru ditakutkan. Kenapa? Karena kecil. Seseorang itu lebih seringnya jatuh dari batu yang besar atau yang kecil? Kecil. Tidak mungkin ada batu yang besar ditabrak, adu kekuatan. Bodoh namanya orang itu. Sudah tahu batu besar ditabrak. Ini apa? Bodoh. Namun biasanya orang itu jatuh karena nggak lihat batu kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu, mereka bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Ya Rasulullah, qal ar-riya, riya. Maka kelak nanti pada hari akhirat, pada hari kiamat, di hari kiamat orang-orang itu diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya, masih mendapatkan pahala baik dari amal-amalnya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang riya, orang-orang yang dia itu ketika berinfak riya, Allah mengatakan kepadanya, idhabu ilal ladzina kuntum turaun, silahkan cari pahala, minta pahala kepada orang-orang yang dulu kalian riya, yang kalian jadikan sebagai riya. Dulu ketika berinfak biar mendapatkan pujian banyak orang, maka Pak minta sama orang-orang tuh yang kamu ingin dapatkan dari mereka pujiannya, minta pahala dari mereka, jangan minta dari saya. Allah katakan kepada orang-orang yang riya, silahkan minta pahala kepada orang-orang yang dulu kamu inginkan pujian dari mereka. Ya, tentunya tidak bisa, karena hari akhirat adalah mutlak milik Allah. Dikisahkan dulu di tengah-tengah orang Arab ada orang yang sangat-sangat dermawan, sampai jika ada orang Arab yang sangat dermawan itu pasti disebut namanya. Siapa itu? Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini orang yang sangat dermawan, disebutkan dalam kisah-kisah orang-orang Arab. Setiap harinya dapurnya tidak pernah berhenti dari asap. Jadi dapurnya itu berasap terus, karena setiap hari itu menyembelih onta. Tiap hari itu nggak pernah dapurnya itu nggak keluar asap. Setiap hari keluar asap, menunjukkan apa? Karam. Sampai tingkatannya Hatim At-Ta'i ini punya kuda yang orang-orang itu kagum dengan kudanya. Kudanya cakep. Kuda bukan sembarang kuda, kuda yang luar biasa bagusnya. Maka orang-orang yang dari jauh-jauh itu pengen tahu seperti apa sih kudanya Hatim At-Ta'i. Kalau menyembelih onta kan udah biasa, onta, domba, kambing udah biasa. Cuma Hatim At-Ta'i ini juga punya kuda, yang kalau dia itu keluar pakai kudanya, orang-orang mengalihkan pandangannya ke kudanya, karena cakep kudanya. Jika istilahnya
Dia kalau keluar pakai mobil yang nggak ada yang punya, mobil yang apa? Yang ini hanya beberapa yang punya saja. Jadi kalau dia lewat, semua pandangan itu mengarah kepadanya. Maka orang-orang yang dari pelosok itu datang rame-rame datang ke rumahnya Hatim At-Ta'i. Apa tujuannya? Melihat kuda. Dan sudah menjadi kebiasaan Hatim At-Ta'i, kalau ada orang datang ke rumahnya wajib makan. Ini kebiasaan orang-orang dulu, kalau ada orang datang ke rumahnya apa Pak? Wajib makan. Bahkan di antara mereka rela, kalau nggak makan saya talak istri saya. Jadi kalau kamu datang ke rumah saya nggak makan, saya ceraikan istri saya. Ini jahiliyah Pak. Maka Hatim At-Ta'i ketika datang tamu-tamunya ke rumahnya, hewan-hewannya sudah gak ada stok, hanya ada kudanya. Karena apa? Tidak ada yang disembelih dan terlalu lama menunggu. Namanya apa? Tamu itu jangan lama-lama. Pokoknya ada tamu segera dikasih makanan. Karena tidak ada yang lain dan terlalu lama menunggu, akhirnya kudanya disembelih. Padahal ini kuda istimewanya, kuda yang paling mahal yang dia miliki, yang orang-orang itu mengunjungi kudanya. Maka kudanya disembelih, kemudian dihidangkan kepada tamunya. Ya akhirnya makan-makan. Setelah selesai makan, ya Hatim At-Ta'i bertanya, kalian datang ngapain? Tamu Pak. Mereka mengatakan, kami datang pengen lihat kudamu. Kudanya sudah kita makan. Innalillah. Siapa? Sampai tingkatan kedermawannya luar biasa. Maka Aisyah bertanya, gimana ya Rasulullah tentang Hatim At-Ta'i? Maka beliau mengatakan, fahal yanfa'uhu dzalika yaumal qiyamah? Apakah kedermawanannya itu bermanfaat pada hari kiamat? Faqala la, tidak. Kedermawanan Hatim At-Ta'i Pak, kedermawanan tingkat tinggi. Ada orang-orang Arab kalau dermawan sampai disebut apa? Hatim At-Ta'i. Maka apakah bermanfaat amalnya pada hari kiamat? Qala la, tidak. Innahu talaba syai'an fa asabah. Karena dianya dulu itu menginginkan sesuatu, kemudian dia dapatkan. Masa ingin mendapatkan pujian, ria. Atau dalam riwayat yang lainnya, innahu lam yakul yauman, sesungguhnya Hatim At-Ta'i ini tidak pernah terdengar dari lisannya mengatakan Rabbik firli khati'ati yaumaddin, wahai Rabbku ampunilah aku dari dosa-dosaku pada hari kiamat. Jadi Hatim At-Ta'i ini apa? Melakukan hal itu semuanya karena riya. Dan tidak pernah terlafadzkan dari lisannya ketika berbuat kebaikan minta ampunan dari Allah. Saya nggak beriman, sehingga amalannya la yanfa', tidak memberikan manfaat. Kan sayang Pak, sudah royal tidak mendapatkan dari keroyalannya.
Padahal royal itu di antara perkara yang sangat-sangat istimewa dinilai dalam agama Allah. Ketika dia ri'a an-nas, riya karena manusia, semua kebaikannya habis. Lam yanfa'hu yaumal qiyamah, tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Mungkin dia mengira ini adalah amalan yang sangat besar, namun ketika nanti di hari kiamat Allah jadikan seperti haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Dan sebagaimana hadis Abu Hurairah dalam Sahihain, dan ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini sampai pingsan karena dia ketakutan. Kalau ustadznya enggak Pak, nanti kalau pingsan nanti. Apa itu? Hadis yang menegaskan tentang pertama-tama orang yang akan dibakar, tusa'arun nar, neraka itu akan dikobarkan kepada 3 orang. Pertama, mujahid. 2, ahli ilmu, ahli Quran. Yang ketiga, ahli sedekah. Ketika didatangkan pada hari kiamat, kemudian diperlihatkan amalannya yang sangat besar, kemudian Allah bertanya, "Hei fulan, kamu dulu bersedekah untuk siapa?" "Untukmu ya Allah." Dan Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui semua isi hati. Innahu alimun bidatis sudur. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Dulu engkau menginfakkan, mensedekahkan hartamu liyuqal, untuk mendapatkan tujuan agar kamu adalah orang yang jawad, karim, seperti yang terjadi pada Hatim At-Ta'i. Kan sayang Pak, royal itu baik, dalam keluarga royal pun baik. Baik keroyalan di tengah keluarga maupun keroyalan di tengah yang lainnya itu baik. Namun kalau salah tempatnya, caranya salah, motivasinya, dasarnya salah, maka apa? La yanfa' yaumal qiyamah, tidak memberikan manfaat. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Riya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ai innahum la yu'minuna billah, sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah. Fayataqarrabu ilaih, lantas mereka bertakarrub kepadanya dengan amalnya. Wala yu'minuna bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman dengan hari akhir. Fayarju thawabah, lantas mereka mengharapkan pahalanya. Orang beriman ketika dia beramal soleh, motivasinya karena Allah, ikhlas, murni karena Allah. Jika mendapatkan pujian, itu bukan tujuannya, itu busyra ajilah, kabar gembira yang disegerakan di dunia. Jika dia berbuat baik, mendapatkan balasan yang lebih baik, busyra ajilah, kebaikan yang disegerakan, bukan tujuan motivasi awal. Motivasi awalnya lillah, karena Allah. Dia bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Dan dia mengharap, dan dia beriman dengan hari akhir, yarju thawabah, karena mengharapkan balasan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melazimkan pada dirinya sesuatu yang harusnya gak lazim. Allah memberikan balasan baik kepada siapa yang berbuat baik. Ini apa? Allah melazimkan dirinya untuk memberikan kebaikan.
Yang kelaziman ini seharusnya tidak harus pada dirinya. Ketika ada manusia, hamba Allah, dia dermawan dengan hartanya sebagai bentuk bertakarub kepada Allah. Seandainya enggak Allah balas, ada enggak yang kurang? Seandainya ada orang berbuat baik kepada orang lain, seandainya enggak Allah balas, itu muskilah atau mafi muskilah? Mafi muskilah. Kenapa? Sebanyak-banyaknya kita memberi itu tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mau sedekah hari ini 5 juta, boleh gak ditukar dengan mata? Masya Allah, ambil matanya dulu. Kalau kamu infak dikembalikan lagi? Enggak. Allah mencurahkan nikmat demi nikmat, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat sehat, nikmat jantung, masih dikasih kehidupan, dipanjangkan umurnya. Ini kalau diuangkan, mampukah kita membayar? Enggak mampu, Pak. Oksigen saja lah, oksigen saja. Yang mereka sakit beli oksigen tabungan berapa itu? Yang cuci darah berapa itu? Yang gagal ginjal berapa itu? Itu enggak bisa dinilai dengan uang. Kalau seseorang menginfakkan atas dasar nikmat, itu enggak akan sebanding. Seandainya dia itu menginfakkan hartanya dan enggak dibalas, itu enggak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Dan seandainya Allah tidak melazimkan dirinya untuk membalas, mafil muskilah. Namun Allah Karimur Rahim, Allah yang maha mulia, yang maha menyayangi, Asy-Syakur, maha membalas kebaikan dengan balasan yang lebih besar daripada kebaikannya. Allahu Syakur, Allah maha membalas kebaikan dengan yang lebih banyak. Seandainya Allah tidak melazimkan dirinya membalas, itu enggak ada masalah. Namun Allah enggak. Allah tetap membalas, tidak hanya membalas, melazimkan dirinya. Sampai di beberapa ayat Allah mengatakan, siapa yang meminjamkan kepadaku, Allah menggunakan lafaz qardon, man yuqridullaha qardon hasanan, siapa yang meminjamkan. Jadi sampai dalam perkara infak, sedekah, Allah menggunakan lafaz qardon, pinjaman. Masa Allah pinjam? Tapi apa? Itu bahasanya Allah. Dari hamba-hambaku siapa yang mau meminjamkan hartanya untukku? Ini kan Allah sangat melazimkan kepada dirinya untuk memberikan balasan. Namun jika mereka riya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, silahkan cari pahala dari orang yang mereka dulu cari pujiannya. Silahkan minta pahala dari manusia-manusia. Allah Asy-Syakur, maha membalas kebaikan dengan lebih baik. Dan ketika dan di antara motivasi seseorang beramal saleh adalah karena di samping dia ikhlas, seringnya kebaikan dikaitkan dengan Allah dan hari akhir. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahum." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Dan kemarin tetangga berapa jarak? Tetangga berapa jaraknya kemarin? 40 ya, kanan kiri. Tetangga dekat yang nempel rumahnya, atau apa? Jamaah masjid. Di antara makna tetangga jauh itu jamaah masjid. Semua jamaah di masjid itu tetangga.
Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dikaitkan dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu berapa hari? 3 hari. 1 hari istimewa. Jadi kalau nggak pernah makan sate, malam itu beli sate. Hari kedua seperti biasa. Hari ketiga seperti biasanya. Hari keempat, yang tamu harus tahu diri. Jadi kalau hari keempat tidak ada makanan, ya, yang tamu harus tahu diri. Cuma nggak gitu-gitu amat Pak ya. Hari keempat nggak ada apa-apa. Ala kulli hal, maka apa? Dari hadis tersebut disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang salah satu motivasi kita berbuat baik karena kita yakin dengan adanya hari akhirat. Kenapa kita bersedekah? Investasi akhirat. Kenapa kita berbuat baik? Investasi akhirat. Kenapa kita sholat? Pahala akhirat. Wa may yakuni syaitan lahu qarinan fasa'a qarina. Maka barang siapa yang syaitan menjadi temannya, maka itulah sebaik-baiknya, seburuk-buruknya teman. Sehingga yang tadi bakhil, menyuruh orang lain berbuat bakhil, atau yang royal tapi royalnya riya, tidak menempatkan pada tempatnya, maka dia seperti apa? Seperti orang yang menjadikan syaitan sebagai temannya. Dan syaitan adalah musuh. Namanya musuh itu tidak pernah memberikan kebaikan. Musuh itu apa? Tujuannya untuk membinasakan. Seseorang mengatakan, idza ra'aita niyabul asadi tadharu fala tadun anna asada yabtasimu. Jika engkau melihat ada singa itu senyum-senyum membuka taringnya di hadapanmu, jangan kau kira singa sedang senyum berbaik hati. Maksudnya apa ini? Perumpamaan. Setan itu adalah musuh. Namanya musuh tidak akan memberikan kebaikan. Maka setiap dari kita punya korinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim. Dia menegaskan, ma minkum min ahad, tidaklah ada seorang dari kalian illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah setiap dari kalian melainkan pasti ada temannya dari jin yang diikutkan padanya. Qalu, maka para sahabat berkata, wa iyyaka ya Rasulullah, dan juga dirimu? Iya. Wa iyaya, juga diriku. Illa annallaha a'anani alaihi, akan tapi Allah telah memberikan pertolongan, perlindungan kepadaku. Fa aslam, akhirnya dia aslam, masuk Islam. Jadi jin korinya Rasulullah itu aslam, masuk Islam. Atau dalam riwayat yang lainnya, fa aslamu, maka aku mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi Allah yang menjadikan Nabi Muhammad selamat dari godaan korinya. Atau jin korinya Rasulullah SAW aslam, masuk Islam. Dan Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pelajaran Allah, dari peringatan Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, nuqayyid,
kami akan biarkan syaitan menjadi sebagai temannya. Kami akan ikat dirinya dengan syaitannya menjadi teman karibnya. Maksudnya syaitan, Allah biarkan dia, syaitan akan menyesatkannya. Kemudian Allah tanya, wa madza alaihim? Kira-kira apa yang memberatkan mereka? Seandainya mereka itu beriman kepada Allah hari akhir dan berinfak ikhlas karena Allah dari apa yang Allah rizkikan. Ada di antara manusia ketika berinfak karena riya, atau ketika berinfak tidak pada tempatnya, sehingga tidak hikmah, meletakkan hartanya tidak pada tempatnya. Jadi kalau kalau Blackpink ya, yang konser itu banyak juga yang nonton. Itu muslimah semuanya, yang pakai kerudung, yang muslim banyak juga. Nah, itu apa yang memberatkan mereka? Kenapa ketika mereka punya harta kemudian tidak diarahkan kepada jalan yang benar? Atau apa yang memberatkan mereka? Mereka enggak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa kana Allah bihim alima, dan Allah Maha mengetahui. Mereka tidak mau berinfak dengan cara yang benar. Mereka tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena syaitan sudah menguasai. Syaitan menguasainya, kemudian Allah biarkan syaitan lebih mendominasi. Seperti yang tadi Allah tegaskan, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami biarkan syaitan menguasai, menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, sehingga syaitan menjadi temannya, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Sebaliknya, syaitan menghiasi sesuatu yang tidak baik seolah-olah baik, sesuatu yang baik seolah-olah tidak baik. Maka jika syaitan sudah menguasai, maka dia akan disesatkan, sehingga akan masuk dalam perangkap syaitan. Apa perangkapnya? Melihat yang baik menjadi buruk, melihat buruk menjadi baik. Maka mengatakan, apa yang memberatkan mereka? Kalau mereka riya, coba siapa yang ngasih pahala? Jika mereka enggak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, dari mana mereka akan dapatkan kebaikan hari akhirat? Jika mereka tidak menginfakkan hartanya dengan cara yang benar dan ke tempat yang benar, apa yang mereka mau cari? Laki-laki karena syaitan sudah menjadi temannya, akhirnya menyesatkan. Sehingga di antara faedahnya, teman itu punya pengaruh. Teman itu pembisik. Siapa yang di sampingnya, dia yang akan mempengaruhinya. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teman-teman, pendamping, pembisik yang senantiasa mengajak kita dalam kebaikan. Ketika kita punya teman yang jika kita berbuat baik kita senang, ketika kita berbuat yang enggak baik kita kok enggak nyaman, itu teman baik. Di antara tanda teman baik, jika kita berteman dengannya, kalau kita berbuat baik kita itu semangat. Tapi kalau berbuat yang enggak baik kita itu malu. Ketemu dia kita malu. Kenapa? Enggak berbuat baik. Itu di antara tanda teman yang baik. Namun jika sebaliknya, berbuat yang enggak baik mudah, berbuat yang baik susah, berarti teman ini teman yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akan lanjutkan di
pertemuan akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat barokah ilmunya ya. Luar biasa. Pak ya juga. Dua ayat Mas. Nah, satu ayat Pak ya. Tadawur. Alhamdulillah Pak. Datuk, saya Udah nambah tukang katanya 2 ya. Wah, Nambah 2 katanya. berarti kurang Pak. Saya bilang Pak Ade, Pak 15.